Kesannya ya jangan jadi libero lah. Oke, jadi memang belum rezekinya kalau di Proliga ya, tapi akhirnya dapat jadi best liberonya di FVC. Bukan hanya libero Indonesia, tapi sekarang udah jadi libero Asia. Iya, makanya itu kemarin si Sosi keren. itu libero timnas Jepang, Mas. Dipanggil ke PNL 2023 kalah nih sama Raka. Jadi semoga Raka juga makin bagus performanya tentu, tapi kan nanti semakin bagus performa juga semoga dilirik nih sama tim-tim luar, karena libero pun nggak menutup kemungkinan bisa main di luar negeri. Kan kita lihat di luar, Grebenikov main di luar, Eric Soji itu yang Amerika Serikat juga main di Polandia. Nah, Raka punya nggak sih satu tujuan buat main di luar negeri? Ya, kalau ada impian? negaranya di mana mungkin? Ya pasti semua pemain Indonesia juga pengen main di luar negeri, pengen main di liga luar. Cuma ya kemarin aku dengar juga yang di mana, yang seleksi di Korea kan, ngobrol sama libero Filipina, dia juga ikut seleksi di situ. Iya. Dan berarti gak menutup kemungkinan kan bahwa libero bisa main di liga. Dan itu Raka itu yang liga Korea itu ada satu libero Jepang tuh yang kepilih kan? Iya, kan dua liberonya Mas waktu itu, Filipina sama si Jepang ini. Ya, yang kepilih Jepang. Waktu si game ngobrol lah kita sama berdua lah ngobrol-ngobrol. Bisa, berarti kan nggak menutup kemungkinan libero juga bisa main di luar gitu loh Mas. Nah ini pertanyaannya, Raka ada impian nggak mau kalau misalnya ada kesempatan mau main di liga luar, impiannya main di liga mana Raka? Impian saat ini juga Jepang mungkin Mas. Oh mau di Jepang ya, karena memang udah ada Rifan, ada Doni yang udah pernah main di Jepang ya. Nah terus di sisi Jepang tuh semua tuh dapat gitu loh Mas, kayak receive, defense juga bagus. Dan defense-nya bagus sih Jepang, bener. Reaksinya juga bagus-bagus. Bener. Dan kalau kita kan sedangkan bola agak jauh dikit masih sering nggak usah dikejar gitu kan. Kalau di Jepang hal yang ulet ya, bener mustahil tuh dapat Mas. Masih diudak betul. Gila gitu sampai gitu Mas. Bener-bener. Dapat terus ya. Memang Jepang kalau kita lihat sih defense-nya ulet ya. Gigih, terus mereka pantang menyerah. Ya memang kita patut lah kalau misalnya kita mau belajar di negara-negara Asia, ya kalau saya pikir sih Jepang bisa jadi satu referensi yang bagus ya. Apalagi kan kalau Raka udah bisa nanya ke Rifan, ke Doni, atmosfer di Jepang tuh kayak gimana ya. Dan memang dari kepolisian pun mendukung kan buat berkarir di luar ya Raka ya. Dan banyak juga sebenarnya yang nanya, gimana sih sebenarnya ini membagi antara jadi polisi kemudian dengan atlet voli ini? Apakah memang latihannya tuh bareng semua tuh yang atlet-atlet dari Bayangkara Presisi atau ternyata memang di misalkan kayak Raka di Surabaya ya, Raka ya? Iya Mas. Atau misal-misal tuh ternyata latihannya di penempatannya masing-masing? Enggak sih Mas, kita kan di Polda Jatim sama Polrestabes Surabaya kan, ya hitungannya satu lingkup lah masih yang di situ. Dan untuk kalau emang bener-bener nggak ada event, ya kita tetap menunaikan kewajiban kita sebagai anggota polisi. Mungkin ada event, misal Bayangkara kayak kemarin di AVC, yaitu baru ada surat bahwa kita izin dari kepolisian, dari kerja, kita membela Bayangkara. Jadi bisa aman lah Mas kalau masalah latihan, persiapan juga. Yang penting nggak ada persiapan, kita juga menunaikan kewajiban itu Mas. Ini kita kan udah lama sebetulnya ya nggak main di level Asia, terus tiba-tiba di 2023 Bayangkara Presisi main di level Asia, tembus ke grand final. Nah kalau misalnya Raka sendiri ngelihat potensi dari pemain-pemain Indonesia sebetulnya seperti apa kalau misalnya pada akhirnya kita bicara levelnya di level Asia? Kalau menurutku sih Mas, kita bisa besar ya. Bersaing tuh bisa mampu lah. Kalau Asia juga dalam artian kita juga harus persiapan juga ada, maksudnya dalam artian kita harus juga sering main di luar lah, maksudnya kayak training campnya kita keluar gitu. Dan pengalaman juga penting kan Mas, meskipun kan euforianya beda, sedangkan gitu. Main di sini sama main di luar itu kan, ya harapannya sering-sering bisa dari main di kompetisi luar ya lah, entah itu AVC, entah itu cuma sparring partner doang,
Ya itu harapannya sih kita juga kan ya dari Asia Tenggara kan kita juga udah sering Oke. menang lah di Asia Tenggara. Udah terlalu jadi rajanya kalau di Asia Ya. Tenggara ya. Nah ini kan akhirnya udah ngukur nih Makanya- sama pemain-pemain Asia lain ya, pemain-pemain dari Asia Barat, dari Asia Timur. Kalau menurut pandangan dari Fahreza Raka, apa yang masih jadi kekurangan dari para pemain Indonesia sendiri sebetulnya ketika akhirnya berlaga di level internasional yang lebih tinggi? Kalau menurutku sih dari postur juga beda lah Mas ya kita sama orang luar. Oh posturnya Apalagi kita kemarin- jelas kalah ya kalau. Nah, apalagi yang kayak Qatar kemarin aja Mas, ya lebih tinggi dari kita semua Mas hitungannya. Qatar itu hitungannya masih Asia lah ya. Betul. Gitu. Nah, kita harus berkaca dengan Jepang lah. Jepang dengan postur segitu-segitu kan defense Mirip-mirip lebih ya? ulet, defense ulet, blok rapi, dan receive pun juga ya hampir kemarin libero tuh 5 Mas. Rasanya kayak 5 bener. Tinggal si Musierski doang yang nyerang ya. Betul. Tinggal bisa Oh, doang oke. gitu Mas. Ya toser defense-nya bagus, ngejar Betul. bola juga bagus, open pun receive defense juga sama gitu Mas. Jadi ya kalau menurutku sih kita harus berkaca dari Jepang lah untuk di Asia ya. Meskipun mereka kalah postur dengan yang lain, tapi dia menutupi itu dari defense dan block rapi dengan receive yang bagus Mas. Itu sih menurut gue Mas. Oke. Ya dan memang ini ya Indonesia pun sesuai dengan yang diharapkan kita semua sebenarnya di tahun ini khususnya Ya. di putra lah. Di bulan Juli main AFC Challenge Cup di Taiwan, kemudian juga kalau lolos ya main di FIVB Challenger. Tapi kalau enggak pun di bulan Juli akhir tuh kita main di si Volleyball League di Asia Tenggara dan di bulan Agustus main di Piala Asianya Volley ya Raka. Nah ini kan 3 event besar ditambah Asian Games mungkin ya walaupun belum resmi diumumkan. Udah diumumkan. Baru diumumin ya Udah, Asian Games udah diumumin diumumin kan tadi Raka? ya? Tadi pas pelepasan Asian Asian Games, voli putra dikirim kan ke Asian Games? Ya, putra Udah Baru resmi diumumin. diumumin. Berarti Tadi. ini update juga nih. Bener. Berarti 4 event besar ini bakal berurutan Itu buat bonus, timnas Ja. Indonesia. Ya. Dan kita harapkan tentu juga Raka bakal fit buat bisa bermain di semua event tersebut. Yap. Tapi apa sih yang diharapkan oleh Raka tadi? Persiapannya seperti apa yang diharapkan dari PBVSI agar kemudian nanti kita di 4 event tersebut bisa tampil maksimal? Ya. dari aku sih lebih perhatian lagi lah dari PBVSI ke kita gitu Mas. Dalam artian lebih sering kayak pas kita TC ditengokin, entah itu gimana, entah itu harus gimana kan sekitarnya juga ngejalanin juga enak gitu loh Mas. Ngejalanin Merasa enak. diperhatiin ada ya. perhatian lah minimal ke kita juga. Kan juga 3 cup ini 3 pertandingan ini mungkin untuk persiapan juga kita buat ke Asian Games kan Mas, mengukur kemampuan kita di Asian Games juga kan. Nah, Betul. aku berharap juga di sebelum Asian Games bisa menampilkan yang terbaik lah Mas untuk Indonesia juga. Biar di Asian Oke. Games juga kita bisa tahulah sekiranya Jepang kayak gini, kita harus gimana gitu Mas. Tryout tapi Raka berharap bakal ada tryout nggak nih sebelum FIVB Challenge Cup atau mungkin sebelum Asian Games gitu ada tryout dan seberapa penting sih tryout karena kalau kita ingat SEA Games kemarin tuh Kamboja itu lawan timnas Prancis U17 terus ketemu dari Tiongkok. Bener. Jangan salah, kita juga lawan TNI AU kan waktu itu ya. Iya Mas. Iya maksudnya kan buat mengukur sama yang luar gitu seberapa penting Oh, sih iya, iya. Raka nih Bener kan? mengukur iya benar itu benar maksudnya sama tim luar gitu seberapa penting sebenarnya adanya tryout karena sekarang pun Filipina juga udah mulai TC lagi buat FIVB Challenge nanti kan. Ya kita berkaca dari sebelumnya aja lah Mas. Dari sebelumnya aja kayak Kamboja, TC di Prancis, training camp di Prancis lawan U17-nya. Ya meskipun U17 tapi kan negara sana juga lebih maju kan Mas. Kita juga bakal dapat pengalaman, dapat mental Ya. lah seenggaknya kita pernah main sama ini misalnya itu Mas. Dalam artian kita untuk selanjutnya bisa lah paham kayak gini, kayak Prancis kayak gini, ini masih U17-nya, bisa untuk introspeksi kita lah. Dan Jadi kalau ketemu yang kayak betul. Dimitri nggak kaget lagi ya Kak? Udah nggak kaget lagi kalau ketemu Dimitri Musierski ya.
Karena udah biasa Kalau ketemu menurutku yang sih hebat-hebat penting, gitu ya. Mas. Untuk latihan, Penting ya? untuk training camp di luar tuh penting banget, Mas. Oke. Kalau libero favorit Raka untuk lokal siapa? Favorit dulu Lokal. Mas Felix sih, Mas, dulu. Awal-awal aku Oke. awal-awal Awal aku sporty dan Mas Felix tuh. Oke, Mas Velek Dani ya? Iya. Oke, nah ada lagi pertanyaan, Ja? Ya, Sebelum mungkin, ini pertanyaan terakhir. Ini aja. Jadi libero keluh kesahnya apa sih buat anak-anak muda nih yang pengen jadi libero? Karena Ini pertanyaan terakhir Reza. Ntar gue ada pertanyaan ya. Orang biasanya pasti kalau pengen volley pengen jadi striker. Benar. Tapi libero nih sebenarnya juga Kan selalu dipandang sebelah mata dipandang ya. sebelah mata, tapi kansnya tuh gimana sih Kak sebagai libero? Mungkin masih keluh kesahnya nih jadi libero. Keluh kesahnya, pahit manisnya kalau jadi libero, Raka gimana? Kesannya ya jangan jadi libero. Lah kenapa? Lah kok kenapa? Lah kasihan orang yang tiba-tiba disuruh pelatihnya udah lu dari spiker lu coba jadi libero. Drop kalau misalnya dengar begini kenapa nggak boleh jadi libero? Yang ngomong libero Asia lagi. Lah kenapa emang nggak? Capek, Mas. Latihan paling capek. Misal kita yang bahasanya bagus kan, yang nyemesnya poin, iya yang terkenal yang nyemesnya. Bener. Mau sebagus apapun diknya, yang diingat yang cetak poinnya kan. Kita kebagian Iya, Mas. capek sama kebagian merah-merah dong tangannya ya. Belum kalau kena headshot malah diketawain. Tapi enak sih, Mas. Jadi libero tuh enak. Di lain saingannya lebih dikit mungkin kan, kalau untuk Proliga atau untuk yang lain kan lebih dikit daripada spek kan, Mas. Betul. Jadi kita bisa memungkinkan kita bisa tampil lah untuk libero tuh. Ya keluh kesahnya sih ada aja, Mas. Keluhnya kadang kita misal nih dapat bola nggak mati, ya kesel lah hitungannya, kita udah ngejar kayak gitu kan, Mas. Tapi ya rezekinya mungkin di libero dan Ya mau gimana lagi? menekuninya di libero kan, Mas. Ya itu yang terbaik, mungkin kan rezekinya di libero, jadi ya ditekunin aja. Dan mungkin kalau spek juga nggak bakal mungkin bisa sampai kayak gini, Mas. Di timnas pun nggak bakal bisa. Betul, karena ya sekali lagi kan kalau spiker apalagi kalau mau nembus ke Proliga ya kayaknya agak sedikit sulit kalau misalnya dengan postur 176 cm ya Raka ya. Iya, Mas. Oke, ini pertanyaan terakhir Raka, kalau apa? Iya, agak di susah Proliga ya? pun susah apalagi timnas gitu, Mas. Betul, di Proliga aja susah apalagi masuk timnas. Nah ini terakhir nih Raka, kalau misalnya Raka bisa milih gitu ya starting six pilihan dari Raka volley putra, siapa kira-kira starting six-nya? Opposite? Mungkin ini pemain-pemain terbaik versi Raka yang Versi Raka. yang pernah main bareng sama Raka. Nah, boleh. Boleh asing, boleh lokal mungkin. Kalau opposite? Opposite masih Mas Ripan lah. Rifan. Dual Ya. outside hitter? Outset kalau lokal ya Farhan sama Doni. Farhan sama Doni. Menurutku Middle blocker lebih dua? Mas. Apa? Tapi menurutku ini Iya, nggak apa-apa. benar. Menurut Raka kan ya bebas-bebas aja ya gitu loh. ya Farhan sama Doni. Kalau middle blocker, dua middle blocker? middle blocker untuk sekarang ya, Mas ya. Mas Nanda juga bisa, Satu lagi? sama Hendra lah. Oh, Hendra di atas Yuda ya menurut Raka ya. Terus kalau setter? Setter Mas Nizar. Oh, masih Mas Nizar. Libero siapa liberonya? Libero. Libero saya sendiri nggak boleh, Mas. Iya. Ya, boleh. Gak ada masalah. Oke, berarti liberonya Pak Reza Raka. Nah, itu starting six pilihan dari Pak Reza Raka. Yang opposite-nya ada Rifan, outside hitternya ada Farhan, ada Doni, middle blockernya ada Hendra, ada Nanda, setternya Nizar, liberonya diri sendiri. Itu adalah starting six pilihan dari Pak Reza Raka. Terima kasih Pak Reza Raka, Makasih, sukses Raka. selalu. Mas. Buat Fareza Raka, semoga semakin sukses libero Asia yang sudah mampir di podcast Si Jago Volley. Terima kasih sekali lagi Fareza Raka.
Makasih Mas. Thank you. Terima kasih Pak Reza Raka, liberonya Indomaret, liberonya Bayangkara Presisi, liberonya Timnas Indonesia, liberonya Asia. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama dengan kita di podcast Si Jago Volley. Ya, tadi kita udah ngobrol sama Raka, libero Asia yang dimiliki oleh Jakarta Bayangkara Presisi, menjadi best libero di FVC Club 2023. Dan memang dalam waktu dekat ini akan banyak sekali ajang volley internasional yang akan diikuti oleh Indonesia. Banyak banget ya. Di bulan depan, di bulan Juni akan ada FVC Challenger Cup sektor putri. Yang di Gresik. Dan pasti ditayangin di Moji. Si Jago Volley. Kemudian juga di bulan Juli ada FVC Challenger Cup yang putra di Taiwan juga ditayangin di Moji. Jadi memang ini ya buat yang bertanya-tanya, FVC Challenger Cup ini apa? Jadi FVC Challenger Cup ini adalah langkah pertama kualifikasi untuk menuju Volleyball Nations League. VNL. Jadi nanti juara Asia akan diadu lagi di FIVB Challenger Cup. Ini satu dari Asia, satu dari Afrika, satu dari Eropa, dari masing-masing benua. Ya, Amerika Selatan, Amerika Utara. Ditambah tuan rumah satu sama tim yang degradasi dari VNL 2023 satu. Jadi dan yang juara doang yang bisa main di juara VNL. yang main di VNL 2024. Jadi ya. sebenarnya kansnya ya nggak terlalu besar buat kita ke VNL, tapi untuk di FVC Challenger Cup yang putra di Asia mungkin peluangnya cukup besar buat sampai ke fase-fase akhir kayak Bayangkara di Bahrain kemarin, Mas. Betul, dan ini sekali lagi semuanya ditayangkan di Moji. Jangan lupa juga bahwa nanti mulai akhir bulan, mulai 30 Mei ya sampai dengan 24 Juli 2023 VNL juga akan tayang di Moji. Dan untuk tentunya Timnas Indonesia juga seperti yang sudah dijanjikan ya, juara di SEA Games 3 kali emas berturut-turut akan juga tampil di Asian Games di tahun 2023. Jadi banyak sekali ajang-ajang volley yang bisa diikuti, bukan hanya internasional. Live Volley mulai dari divisi 1 sampai dengan divisi utama. Divisi 1 akan berlangsung di Kota Lombok. Divisi utama ini yang pertama untuk regional pertama ini akan berlangsung di Kota Tangerang, lalu yang kedua di Kota Madiun, dan grand finalnya akan berlangsung untuk Live Volley divisi utama di Kota Kediri. Ya, dan semuanya tayang di Moji. Nah, itu dia. Itu full dari Oktober sampai Desember. Nah, itu dia. Dan untuk Proliganya agak sedikit diundur. Jadi Proliga itu akan dimulai Mei sampai dengan Mei Agustus 2024, dan itu juga akan tayang di Moji. Jadi kalau misalnya Anda pecinta volley, nah pastiin Anda selalu tonton Moji karena akan banyak ajang-ajang volley yang akan ditayangkan oleh Moji Si Jago Volley. Ya, dan buat yang pengen request mungkin siapa pemain berikutnya yang kita interview di podcast Si Jago Volley, bisa langsung aja di kolom komen. Langsung dikabulin? Ya. Nggak tahu sih. Nggak tahu gimana Minji? Ya, tergantung ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk atensi Ja. Terima kasih Ja. Kita akan jumpa lagi tentunya di podcast berikutnya dari Si Jago Volley.